Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Halo Pak Linto, masih semangat hari ini, Pak? Ya, selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa teman-teman ya, IWPI selalu bersama kita untuk menegakkan keadilan di lingkungan perpajakan. Tapi kali ini IWPI sepertinya mau bahas langsung menusuk ke Mahkamah Konstitusi nih, Pak. Ini mahkamah tertinggi di Indonesia mau dikritik oleh IWPI. Bagaimana nih, Pak, ceritanya, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi, kami baru saja mengajukan GR, Judicial Review, terkait dengan penggunaan pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan. Kami sudah melakukan perbaikan permohonan yang apa ya, dipersyaratkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun ternyata tidak sampai masuk ke pokok sengketa, jadi ditolak. Ini hari ini kita analisakan bagaimana sih putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa kok judulnya kali ini Hakim Mahkamah Konstitusi kalah dengan kompleksitas perkara pajak. Seperti itu Mas Awan. Jadi kan ini juga aneh Mas Awan. Hakim Konstitusi kan tidak pernah ngurusin masalah sengketa pajak, hanya ngurusin masalah norma. Kok kok ada Hmm. kok ada perkataan seperti itu masuk ke dalam pemikirannya Hakim Mahkamah Konstitusi, itu kan sangat aneh. Kan tidak pernah Hmm. menangani ya. Kecuali kalau ada hakim pajak jadi hakim Mahkamah Konstitusi, kan mungkin kan bisik-bisik kan gitu Mas Awan. Oh, di pajak singkatannya sangat banyak, 1 tahun bisa puluhan ribu kan gitu Mas. Hmm. Ini saya tayangkan Mas materinya. Jadi ini Mas, ya ini. Hakim Mahkamah Konstitusi ya kalah sakti dibandingkan dengan tanda kutip kompleksitas perkara pajak. Ini studi Hmm. kasus JR PT Arion Indonesia versus pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas. Fokus Hmm. pada putusan MK nomor 244 garing PUU strip 23 garing 2025 dan nasib wajib pajak. Mas, ini latar belakang Rambu bernama pasal 78. Jadi ini kita analogikan juga dengan adanya rambu-rambu lalu lintas masalahnya ya. Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak ini. Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak berbunyi, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian serta berdasarkan keyakinan hakim. Nah, dalam praktek, frasa hasil penilaian pembuktian, nah ini Mas, sebenarnya kan yang kita ajukan itu ada dua Mas, ada frase penilaian pembuktian dan frase keyakinan hakim. Tapi kita di sini fokus ke frase penilaian pembuktian dulu aja. Sering dipakai sekedar deklarasi, tanpa uraian jelas bukti apa saja, dinilainya bagaimana dan kenapa. Nah, PT Arion Indonesia 2 kali berperkara di pengadilan pajak, 12 dari 13 alat bukti tidak pernah benar-benar dinilai atau dituangkan dalam putusan, Mas. Nah, analogi besar, pasal 78 ini ibaratnya rambu-rambu lalu lintas, Mas. Bayangkan pasal 78 seperti rambu lalu lintas di tikungan tajam, Mas. Rambu ini membingungkan dan sudah menimbulkan kecelakaan berulang. Salah satunya adalah korban bernama PT Arion Indonesia. PT Arion sebagai korban kecelakaan lalu lintas merasa jatuh bukan karena ceroboh, tapi karena desain rambu yang menyesatkan. 4 tahap di Mahkamah Konstitusi, Mas. Ini ada 4 tahap di Mahkamah Konstitusi versi hukum saat pasal 78 diuji oleh PT Arion di MK ada 4 tangga. Yang pertama, tangga pertama adalah adalah kewenangan MK, Mas. Tangga pertama adalah kewenangan MK. MK harus diyakinkan bahwa ia berwenang menguji undang-undang ini. Tangga kedua adalah legal standing pemohon. PT Arion Indonesia harus membuktikan bahwa ia menjadi korban langsung dari pasal 78 ini, Mas. Alasan dan argumen konstitusional. Tangga ketiga, ini menjelaskan kenapa pasal 78 perlu ditafsirkan ulang. Yang tangga keempat adalah permintaan tafsir mengikat. Memohon MK memberikan tafsir tegas agar tidak ada lagi korban. Ini 4 tahap versi analogi rambu dan polisi. Jadi kan versi hukum di MK, Mas ya.
versi hukum acara di MK. Ini adalah 4 tahap versi analogi rambu lalu lintas dan polisi, Mas. Tangga pertama, kita harus membuktikan polisi berwenang. Ini maksudnya MK tadi, Mas. Korban kecelakaan datang ke kantor polisi, Pak, sampean yang berwenang soal rambu dan kecelakaan jalan ini kan. Yang kedua, kita, kita harus membuktikan benar-benar korban. Menunjukkan tangan kita patah, mobil kita ringsek. Ini loh, bukti saya benar-benar korban rambu ini, Pak. Tangan saya patah, mobil saya ringsek, gitu, Mas. Yang ketiga adalah tangga, buktikan rambu yang salah. Kita harus menjelaskan tikungan, posisi rambu, dan pola kecelakaan yang sama. Kita harus menjelaskan itu, Mas. Tangga keempat, nah, kita minta polisi memindahkan atau memperbaiki rambu. Tolong, Pak, rambunya jangan dibiarkan begini, nanti banyak korban lagi. Nah, tahap 1 dan 2, Hakim MK dan pemohon sepakat. Tahap 1, kemenangan MK mengakui berwenang menguji pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Analogi polisi mengakui, ya, urusan rambut dan kecelakaan di jalan memang wewenang saya. Tahap kedua, legal standing. MK juga mengakui PT Arion korban langsung penerapan pasal 78 punya kedudukan hukum legal standing yang sah. Analogi polisi bilang, betul sampai benar-benar korban, luka, dan kerugianmu nyata. Tahap 3, MK setuju dengan doktrin pembuktian. Di tahap argumen, MK sebenarnya sepaham dengan pemohon. MK setuju bahwa hasil penilaian pembuktian adalah kewajiban aktif hakim menilai, menguji, dan mempertimbangkan setiap alat bukti dan dalil. Harus mengurai relevansi kekuatan, hubungan antar bukti, dan konsistensi dengan fakta persidangan. Bila tidak diuraikan, putusan jadi on vol donde motiver, pertimbangan tidak cukup. Analogi polisi berkata, iya Mas, rambu ini memang bahaya dan membingungkan. Secara teori rambu ini memang nggak benar. Nah, tahap keempat, nah, saat diminta bertindak, MK mundur. Inilah titik beloknya. Pemohon meminta frase hasil penilaian pembuktian ditafsirkan secara tegas dan mengikat, agar hakim wajib menuangkan dan menilai seluruh alat bukti dalam putusan. MK menjawab kira-kira seperti ini. Kalau kami tafsirkan terlalu rinci, nanti ruang diskresi hakim jadi sempit, padahal sengketa pajak kompleks. Lalu, memutus permohonan ditolak, norma dinyatakan tetap konstitusional. Analoginya, saat korban berkata, Pak, tolong rambu ini dipindah atau diperbaiki biar tidak ada korban lagi. Polisinya menjawab, saya ngerti, rambu ini bermasalah, tapi jalannya kompleks. Kalau pindah sekarang, nanti bikin repot. Jadi ya, rambu tetap di situ. Hakim MK kalah sakti dengan kompleksitas pengadilan, dengan kompleksitas sengketa perpajakan. Yang terjadi di putusan 244, MK mengakui doktrin yang benar tentang penilaian pembuktian dan batas keyakinan hakim. Tapi ketika diminta naik tingkat jadi tafsir konstitusional yang mengikat, MK memilih bersembunyi di balik kompleksitas sengketa pajak, diskresi hakim yang disempitkan. Diskresi hakim jangan disempitkan. Dari sudut pandang pemohon, Hakim MK kalah sakti dibanding frase kompleksitas sengketa perkara pajak. Negara hukum berhenti di teori, tidak sampai jadi pelindung konkret wajib pajak. Dampak bagi wajib pajak, rambu berbahaya tetap berdiri, Mas. Bagi PT Arion Indonesia, 2 perkara, 2 kali putusan, bukti-bukti penting tidak pernah dinilai secara eksplisit. Bagi wajib pajak lain, pasal 78 tetap bisa dipakai secara minimalis dan deklaratif tanpa jaminan. Semua bukti dicatat, semua bukti dinilai dan dijelaskan. Bagi wajib pajak lain, pasal 23A, pemungutan pajak yang memaksa rawan jadi sewenang-wenang. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kepastian hukum yang adil tidak pernah utuh dirasakan. Apa pelajaran dari putusan 244 ini? Teori boleh maju, praktek belum tentu ikut. MK menulis doktrin bagus soal pembuktian, tapi tidak memberi gigi normatif di amar. Yang kedua, asas negara hukum belum otomatis melindungi wajib pajak. Tanpa tafsir yang mengikat, pasal 78 tetap jadi rambu berbahaya di lingkungan sengketa pajak. Agenda ke depan, mendorong tafsir ulang
dan atau perubahan undang-undang pengendalian pajak, menggunakan putusan 244 sebagai bukti resmi bahwa MK sendiri mengakui standar tinggi penilaian pembuktian. Yang ketiga, mengedukasi publik, membuat kenyataan bahwa kompleksitas perkara pajak tidak boleh dijadikan alasan membiarkan korban berikutnya. Penutup, pertanyaan terbuka. Kalau rambu sudah jelas makan korban dibiarkan apa adanya, berapa banyak lagi korban pajak yang harus kecelakaan di pengadilan pajak? Apakah kompleksitas perkara pajak benar-benar alasan atau justru tameng agar norma berbahaya tidak disentuh? Kesimpulan pribadi pemohon, Hakim Mahkamah Konstitusi di putusan 244 lebih memilih mengalah pada kompleksitas perkara pajak daripada memaksimalkan peran konstitusi sebagai pelindung konkret wajib pajak. Seperti itu masalah. Masih imut, Mas? Oke, mohon maaf ya, teman-teman. Jadi, MK itu menyatakan setuju dengan pemohon ya, bahwa bahwa putusan harus lengkap. Tetapi apakah hakim MK sepakat dengan pemohon bahwa pasal ini itu mengandung masalah, bahwa pasal ini tuh mengandung unsur di mana putusan harus lengkap itu tidak terpenuhi? Iya. Gimana, Mas? Nah, ya, Apakah jadi hakim itu berpendapat seperti itu? saat disuruh menafsirkan alasannya, ini Mas, coba saya tunjukkan sebentar. Hmm. Mas. Ya, jadi kan hakim kan sepakat bahwa putusan betul harus lengkap. Tetapi apakah hakim Ya. berpendapat eh, norma yang diajukan itu mengandung potensi untuk putusan tidak lengkap? Oh tidak, Mas. Di alasannya akan memengaruhi independensi hakim saat memutus perkara itu, Mas. Alasannya karena sengketa pajak ini kompleks gitu loh, Mas. Hmm, Itu yang aneh kan kenapa hakim Mahkamah Konstitusi kok berbicara tentang kompleksitas sengketa pajak itu kan bukan urusannya, Mas. Seharusnya, hmm, Mas. Hari ini kan hmm, harus menilai norma. Gimana supaya misalkan tadi gimana rambu pasal 78 ini tidak mencederai wajib pajak lain kan gitu, Mas. hmm, Kalau hakim MK sampai menilai sengketa apa kompleksitas sengketa perpajakan, itu kan berarti hakim MK kan sudah dalam tanda kutip masuk angin, Mas, menurut menurut kami, Mas. Coba ini hmm, saya ini lihat, Mas ya. hmm. Nah, ini, Mas. Pastinya di sini, Mas. Nah, ini, Mas. Oleh karena itu, pengujian konstitusional bersyarat terhadap pasal 78 menjadi tidak tepat karena berpotensi menggeser persoalan penerapan hukum menjadi persoalan norma dan mempersempit ruang diskresi hakim justru dibutuhkan dalam menilai kompleksitas sengketa pajak. Hmm. Jadi menurut MK diskresi hakim malah akan terpenjara apabila norma ini diatur terlalu ringkas, terlalu detail gitu. Betul, Mas. Padahal kami sebagai pemohon hanya menilai apa ya, memohon agar pemaknaan pasal 78 ini diterapkan setelah menerapkan pasal 84 ayat 1 huruf F di Undang-Undang Pengendalian Pajak itu sendiri, Mas. Hmm. Jadi pemohon sebenarnya tidak menyentuh untuk supaya diskresi itu hilang, tidak juga menyentuh supaya independensinya hilang, tetapi pengennya lengkap gitu aja kan sebenarnya. Betul, lengkap sesuai dengan pasal 84 ayat 1 huruf F di dalam Undang-Undang Hmm. Pengendalian Pajak itu sendiri gitu, Mas. Yang selama Hmm. ini tidak pernah dijalankan, hanya majelis hakimnya itu menjalankan pasal 78. Jadi milih-milih pasal yang dijalankan itu loh, Mas. Tidak Hmm. komprehensif itu loh, Mas. Lah, Hmm. hakim MK malah dalam tanda kutip melindungi hakim-hakim di Kementerian Pajak untuk menggunakan diskresi seluas-luasnya walaupun hanya pasal-pasal tertentu yang dipilih gitu, Mas. Hmm. Oke, siap. Thank you Pak Rinto. Kita menunggu Pak Ray. Apakah ahli hukum kita Pak Ray sudah kedengaran? Oke. Terdengar, Pak Awan, Pak Oke, Rinto, siap. terima kasih. Halo Pak Rey, terima kasih sudah bergabung Pak Rey ya, ahli hukum kita semua. Teman-teman, ini edisi spesial lagi nih bersama Pak Rey. Mungkin kita boleh minta nih pendapatnya Pak Rey, bagaimana menurut Pak Rey sebagai ahli hukum pajak ya, di mana putusan 244 ini
pemohon mengajukan uji material terhadap norma di Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana pemohon minta putusan tolong dibikin lengkap dong, dan dibikin urutan-urutannya dong, dan semuanya detail dong. Tetapi ditolak oleh MK, di mana MK menyatakan, "Kami sepakat putusan harus lengkap, tetapi ini menjadi mencampuri independensi hakim dan mencampuri diskresi hakim. Kami nggak mau. Kami maunya independensi dan diskresi tetap dibiarkan, sehingga putusan ditolak." Nah, bagaimana nih menurut Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto. Pertama-tama tentu saya harus menyampaikan bahwa eh, tidak ada perkara hukum yang kompleks. Ya, kalau kemudian mahkamah berpendapat masalah pajak itu kompleks ya karena yang bersangkutan tidak paham. Ya, jadi Oke, oke. sebenarnya kan tidak ada masalah hukum yang kompleks. Semuanya itu menjadi sederhana kalau persidangannya itu sesuai dengan hukum acara dan sesuai dengan prinsip fair trial, ya, atau persidangan yang fair atau berkeadilan. Jadi kalau kemudian tadi dikatakan bahwa Ya. perkara pajak itu adalah perkara yang kompleks kan begitu ya, Pak Rinto tadi ya. Nah, Betul, Pak. kompleks Di dalam menurut siapa? dan coba saya Menurut tunjukkan mahkamah. lagi atau coba saya tunjukkan lagi, Pak Rey ya. Saya tunjukkan Ya, lagi, mungkin bisa dibaca sebentar. Nah, ini, Pak. ya. Ini, Pak. Jadi di Nah, ini, sana Pak. Yang saya Jadi kan di sana ini. disebutkan bahwa ada frase mempersempit ruang diskresi hakim yang justru dibutuhkan dalam menilai kompleksitas sengketa pajak. Kita harus sepakat Betul, dulu Pak. Iya. bahwa apakah betul perkara pajak itu kompleks? Yang Iya, mengatakan iya. kompleks itu siapa? Kan begitu ya. Pasti Nah, mahkamah yang nggak mengerti hukum pajak itu kompleks, ya. ya, Tapi ya, kalau ya. hakim yang mengerti hukum pajak harusnya nggak ada yang kompleks. Ya, apalagi kuasanya juga mengerti hukum pajak, nggak ada yang kompleks. Apalagi tergugatnya atau terbandingnya juga tentunya memahami hukum pajak, tidak ada yang kompleks. Nah, yang menjadi persoalan Iya, di sini kan seolah-olah eh, kebebasan hakim itu kan terkebiri atau menjadi dikebiri kalau kemudian permohonan dari pemohon itu dipenuhi. Kan begitu Pak Rinto ya? iya, Ya. betul, Pak. Iya. Jadi eh, hakim menjadi terbelenggu kalau kemudian harus menuangkan seluruh fakta persidangan berdasarkan pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak, Ya, ya, karena masalah kompleksitas. Tapi sebenarnya kan itu kurang tepat ya, pertimbangan hukumnya, relevansinya kurang pas gitu ya. Justru kan iya, iya. karena perkara pajak itu menurut mahkamah kompleks, ya, menurut Iya, beberapa orang itu tidak iya. kompleks, ya. Justru kalau itu mau dianggap kompleks, maka seluruh fakta persidangan kan harus dimuat, Iya, betul, Pak. Heeh. kan Seharusnya seperti itu malah. begitu. Justru sebaliknya, bukan karena kompleks, maka hakim bebas untuk memilah-milih fakta persidangan. Iya, iya. Ya, kan ini yang menjadi salah kaprahnya mahkamah itu dan kebanyakan hakim dianggap perkara pajak itu perkara dewa gitu loh. Sangatlah susah gitu ya. Mungkin hanya orang-orang seperti Pak Awan yang bisa memahaminya begitu ya. Sehingga kemudian mereka menganggap karena kompleksitas tersebut maka bebaslah hakim tersebut untuk memuat fakta persidangan. Mana yang boleh dimuat, mana yang tidak, mana yang harus dihapus, mana yang harus kemudian dimuat begitu ya. Dan menurut saya itu keliru gitu ya. Justru karena kompleks, maka kemudian harus disampaikan seluruh fakta persidangan. Apalagi fakta persidangan itu berkaitan dengan alat bukti yang memang dari awal tidak disampaikan, tapi baru disampaikan di tengah persidangan. Nah, mungkin Hakim MK harus paham bahwa hukum acara peradilan pajak itu adalah salah satu hukum acara yang paling unik. Ya, Iya. kenapa saya sebut paling unik? Karena para pihak boleh menyampaikan alat bukti baru di tengah persidangan. Hmm. Ya, beda dengan hukum acara pada umumnya. Hukum acara peradilan perdata, ya, hukum acara peradilan pidana, peradilan tun, agama. Itu dari awal memang
apa yang dipersoalkan itu memang tidak boleh berubah, ya. Jadi kalau misalnya perkara perdata kaitannya dengan gugatan wan prestasi, ya dari awal sampai akhir mengenai wan prestasi, ya nggak bisa kemudian di tengah jalan berubah jadi PMH gitu ya, Ya. nggak bisa. Tapi berbeda dengan hukum acara peradilan pajak. Hukum Hmm, acara peradilan pajak itu boleh berubah, ya, apalagi apa, dalam perkara banding itu perubahannya lebih banyak lagi karena berkaitan dengan materi sengketa atau masalah persoalan akuntansinya. Itu bisa berubah di tengah jalan gitu ya. Tapi masalah gugatan juga dimungkinkan perubahan itu terjadi sehubungan dengan norma yang dipersoalkan secara yuridis begitu ya. Nah, sehingga menurut saya perbedaan ini kemudian justru mensyaratkan supaya pasal 84 ayat 1 huruf F, hmm. ya, Undang-Undang Pengadilan Pajak itu ya harus dipenuhi, yaitu memuat seluruh Alat ya, bukti. fakta persidangan, ya. Jadi mungkin mahkamah tidak memberikan pertimbangan Hmm. khususnya mengenai norma pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya dikaitkan dengan norma pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Jadi yang saya mau tekankan adalah karena perkara pajak itu kompleks, apalagi mahkamah mengatakannya demikian, maka kompleksitas itu akan bisa dipahami apabila alat buktinya dituangkan seluruhnya, Betul, Pak. bukan sebaliknya didiskon sesuai dengan diskresi hakim. Ya, justru karena kompleks. Nah, faktanya yang terjadi, yang saya lihat dan saya pantau dalam perkara Arion ini, karena kompleks, lalu hakim pengadilan pajak menafsirkan sendiri. Seperti ini loh faktanya. Iya. Ya, Jadi sehingga faktanya yang kemudian ditafsirkan beda, Pak ya, akhirnya ya. Faktanya yang berbeda akhirnya. betul, ya, Hmm. sehingga menjadi berbeda. Maka nanti kalau nanti sudah selesai, ya nanti saya akan terbitkan publikasi dalam bentuk buku mengenai perkara Arion, kan begitu, ya. Terutama yang pernah saya sampaikan, ya, ini masalah pembahasan yang kemudian tidak dilaksanakan, ya, pasca apa namanya penyampaian SPHP yang kedua. Dan pembahasan ini tidak bisa dilaksanakan karena diundang tidak secara patut. Itu yang saya pahami, kan begitu. Nah, tapi dalam putusannya itu nggak berbunyi demikian kronologinya. Lalu kemudian hakim menggambarkan sendiri kronologinya. Ya, tidak menuangkan secara detail begitu ya. Dengan alasan nanti putusannya terlalu tebal, Pak Awan. Kan begitu. Padahal putusan tipikor pun yang jumlahnya ratusan bahkan hampir mencapai 1.000 halaman pun tidak masalah begitu ya. Kalau memang itu harus dituangkan. Jadi saya harus katakan bahwa pertimbangan MK mengatakan bahwa perkara atau sengketa pajak itu kompleks dan karena kompleks maka hakim bebaslah ya untuk membuat atau memilah-milih fakta persidangan mana yang harus dimuat, mana yang tidak harus dimuat. Ya, justru menurut saya sebaliknya. Karena kompleks, maka harus dimuat seluruhnya sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana kompleksitas itu dibuktikan dengan hukum acara yang bisa ditambah, ya, artinya bisa diajukan alat bukti tambahan pada saat pertengahan persidangan. Ya, oleh karena faktor tersebut, ya, karena adanya ruang untuk menambah alat bukti, maka rumusan norma pasal 76 itu diberikan kebebasan seluas-luasnya. Dan oleh karena itu, karena ada norma pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menyampaikan alat bukti tambahan, maka alat bukti tambahan tersebut, Pak Awan dan Pak Rinto, harus dimuat dalam putusan. Ya, ya, ya. Ya. Nah, jadi bukan dipotong, bukan dipenggal, apalagi dihilangkan. Ya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi tentu ini kajian menarik ya. Nanti kalau Ya. ada kesempatan, nanti kami akan buatkan publikasinya, ya.
Dan kita harus punya semangat yang sama, Pak Wan dan Pak Rinto, bahwa yang bilang perkara pajak itu susah siapa? Pastikan hakim pengadilan pajak. Ya, Yang bilang perkara pajak itu susah siapa? Pastikan Direktur Jenderal Pajak. Ya. Tapi kalau ditanya kepada konsultan pajak, apakah perkara pajak susah? Pasti saya yakin jawabannya tidak. Kalau ditanya ke pengacara pajak, apakah susah? Saya juga berkeyakinan si yogianya jawabannya tidak. Jadi kompleksitas dalam perkara pajak itu sangatlah subjektif, ya. Tergantung yang menilai siapa kan gitu ya. Tapi kalau yang menilai Mahkamah Konstitusi ya mungkin menjadi sulit kan gitu, ya. Nah, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi menurut kami pertimbangan hukumnya itu kurang tepat ya, karena tidak menghubungkan antara pasal 78 Undang-Undang PP ya dengan pasal 76 Undang-Undang PP dengan pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang PP. Begitu Pak Wan dan ya. Pak Rin. Yang ini kalau saya tanya sedikit Pak Ari, itu di dalam pertimbangannya sebelum ke amar itu setuju Pak Ari. Dari mahkamah sudah setuju bahwa memang pasal 78 ini memang hakim pengadilan pajak harus menuangkan seluruh alat bukti seperti itu Pak Ari. Ya. Cuma Nah, di amar itu justru beda. ya, jadi kalau mahkamah mengatakan bahwa hakim PP harus menuangkan seluruh alat bukti, ya tentunya jangan dikatakan bahwa memilah-milih fakta itu kemudian adalah upaya untuk membuat perkara ini menjadi tidak kompleks, ya. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau kemudian mahkamah mengatakan bahwa betul, ya kan, hakim pengadilan pajak harus menuangkan seluruh fakta persidangan, ya. Nah, kalau faktanya sudah dituangkan semua, maka tidak menjadi kompleks lagi, Pak Rinto. Oke, Menjadi ya. terang dan sederhana dong. Ya, betul Pak. Ya, 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 ya. Justru karena tidak dituangkan menjadi gelap dan tidak jelas. Ya. Nah, jadi menurut saya harusnya dengan dituangkannya fakta persidangan, maka perkara ini menjadi terang. Ya, terang itu artinya mudah dimengerti. Begitu. Ini Ya, Pak Ari. sehingga ya, Nah, ini apakah pertimbangan ini sudah cukup digunakan kita untuk berperkara di pengadilan pajak selanjutnya Pak Ari? Pertimbangan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, karena di perkara-perkara lain banyak pemohon yang di MK itu menggunakan pertimbangan saja, bukan amar itu Pak Ari. ya, sepanjang tadi yang Pak Rinto sampaikan tadi, Pak Rinto kan sudah tampilkan tadi, sepanjang bahwa hakim PP harus ya atau diwajibkan oleh hakim MK untuk menuangkan seluruh fakta persidangan, itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti surat Pak Rinto ya, Oke, siap. pada persidangan pengadilan pajak di kemudian hari oleh siapapun, oleh Oke. setiap wajib pajak. Oke. Ya, ya, saya rasa itu juga menjadi salah satu alat bukti ya, surat ya yang bisa digunakan untuk menguatkan bahwa hakim PP itu tidak boleh memilah-milih fakta persidangan atau alat bukti. Siap. Begitu Pak Rinto. Oke, siap. Makasih Pak Rey, makasih Pak Rinto ya. Jadi sayang sekali MK ini tidak sempat masuk ke pemeriksaan materi ya. Kalau seandainya masuk ke pemeriksaan materi, maka para hakim MK ini akan diedukasi oleh ahli Pak Rey ya, bahwa perkara pajak tidak sekompleks yang mereka bayangkan, tidak semengerikan yang mereka bayangkan, dan justru semakin kompleks, maka semakin penting hukum acara untuk dipatuhi, semakin penting untuk dituangkan dengan rinci. Nah, sayangnya hakim MK ini belum sempat dapat edukasi yang tepat dari dari ahli ya. Mungkin PT Arion akan bisa memasukkan kembali gugatan yang sama, Pak, mungkin dengan argumen yang berbeda atau batu uji yang lain supaya hakim MK itu bisa diedukasi yang tepat gitu, bahwa kompleksitas itu nggak boleh jadi alasan untuk menghilangkan hak konstitusional wajib pajak. Baik, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey, kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Ya, Ya.